fardu sama arti wajib. Kalau dalilnya itu qot'i, fardu. Kalau dalilnya itu yahtamilu takwil, bisa takwil tidak qot'i, tidak pasti, wajib kata dia. Kok fardu sekali. Kalau kita wajib, fardu, itu sama artinya. Nah jadi sholat yang wajib cuma 5, yang lainnya sunnah dulu. Ini dalilnya. Jadi sehari semalam berapa kita wajib menjalankan? 5 waktu, yang lain tidak. Faminal wajib ala kulli mukallaf. Mukallaf itu artinya baligh akil. Baligh 15 tahun. Belum 15 tahun, baru 13 tahun, dah mimpi dia Ustaz. Baligh berarti dia. Belum 15 tahun, berapa umur kau ni? Nak masuk 13, mimpi lu. Dia tiap malam sampai. Ketik ni, yang ni gitu, masih kecil lah, paham pula. Ini udah balik ini, lah balik. Kalau tidak mimpi-mimpi, bila kecil dari sampai 15 tahun, udah yang polos-polos, tak mimpi. 15 tahun, balik. Belum mimpi, walaupun belum mimpi, baliknya dengan umur. Nah, jadi kalau 15 tahun itu tidak mimpi-mimpi. Kalau sebelum 15 mimpi duluan, balik gitu katakan. Jadi itu namanya mukallaf. Mukallaf itu yang dapat tuntutan, yang ada perintah. Kalau 15 tahun lepas bapaknya, aku tak nanggung lagi kau. Di bapaknya kau aku sekarang. Silakan kau jalankan. Kalau kau tidak jalankan, kalau masih kecil, bapaknya nanggung dosanya. Apa-apa ditanggung oleh bapaknya. Nah, jadi itu namanya mukallaf. Mukallaf itu baligh akil. Jadi sebelum wajib sholat, ada lagi kewajiban mukallaf ini. Ma'rifatul wajibat. Dia harus tahu yang mana yang wajib, yang mana yang tidak. Sekolah, belajar. Yang mana yang wajib? Sholat cuma 5. Yang lainnya witir, duha, sunnah. Cuman dia dianjurkan sunnah itu. Puasa Ramadan baik. Puasa Senin Kemis, puasa ini Arafah, puasa Asyura, sunnah. Zakat bagi yang mampu. Nah tahu yang mana yang wajib-wajib, sama dia tahu harus. Kita harus tahu. Jadi yang wajib perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji bagi yang mampu kalau itu kewajiban kita. Jadi dia harus tahu. Yajib pikul yom, ada yang wajib tiap hari. Apa yang wajib tiap hari? Wajibnya ngawinnya tiap hari. Sholat 5 waktu. Ada yang wajib tiap tahun. Apa dia? Zakat. Puasa, zakat, itu tiap tahun. Ada yang wajibnya seumur umur sekali berjadilah. Apa dia? Haji. Bagi yang mampu pula itu. Paminal wajib, yang wajib tiap hari dulu kita bahas. Sholat 5 waktu. Apa itu sholat? Kalau kita belajar fikih, sholat itu artinya doa. Fasholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan mereka, orang yang mati doakan. Bukan sholat ke doakan. Jadi sholat itu arti bahasanya doa. Doa bi khairin. Doa yang baik. Kalau definisi secara syariat, akwal, ucapan, bismillahirrahmanirrahim, wa'af'al, perbuatan, dimulai oleh takbir, ditutup oleh salam. Biasanya macam itu. Ada sholat tak berucap, sholat dong bisu. Ada kata ucapan kan? Ada sholat yang tidak kata gerak-gerik, sholat dong tekebet. Kan benar kan gerak-gerik ucapan baik. Ada sholat lah ucapan wala gerak-gerik, uang bisu tekebet. Kata ucapan ya. Nah, jadi biasanya sholat itu yang normalnya pakai gerak-gerik, takbir, tutupnya pakai dibuk terakhirnya pakai salam. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun, itu sholat definisinya. Jadi kalau kita mendefinisi itu bawa definisi yang bagus. Begitu kita jelaskan, wong yang nanya itu paham. Sebelum kita menjelaskan ilmunya, tahu dulu definisinya. Seluruh yang ada di alam semesta ini baca definisi kalau misalnya ada orang datang dari luar kota nanya makanan pokok itu macam-macam, nah kamu jelaskan apa makanan ini. Makanan yang terbuat dari gandum, sagu sama iwak. Apa dah kira? Tempe dulu lah. Jadi kalau nak nunjuk tasawur, jadi sebelum kita menceritakan tasawur dulu, membayangkan di otak. Sholat apa dia sholat? Dibayangkan di otak.
Tadi sudah itu ucapan, gerak-gerik, Allah, ucapan, Allah Akbar, gerak-gerik itu tangan, ruku, sujud. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu namanya sholat. Sehari semalam cuma 5 yang wajib, yang sunnah banyak. Diwajibkan oleh Allah malam Isra Mi'raj. Bentar lagi kita Isra Mi'raj, Nah, tanggal berapa sekarang ini? 11 Jumadil Awal. 13 sekarang ini Jumadil Akhir 13. Berarti 15 lagi. 15, ya 16, 17 lagi masuk bulan Rejab. Kalau lagi Rejab tuh lah bau Ramadan udah. Anget-anget bau Ramadan, ada soge-soge di rumah, puasa. Aku makan soge, bertanya langsung puasa. Makan soge-soge di rumah, bener tidak? Puasa. Karena ibu-ibu tuh mulai mayar utang. Jangan sampai datang Ramadan. Lain lagi, kalau bulan Rejab tuh banyak istighfarnya, bertobat dulu. Numpuk energi untuk nyambut bulan Ramadan, energi, semangat itu dulu jiwa nih. Agak lain nih, 15 hari atau 16, 17 hari lah. Bulan apa nih? Bulan Rejab. Bulan kita bertaubat. Diwajibkan Lailatul Isra wal Mi'raj. Awalnya 50 rakaat, 50 kali kita sholat sehari semalam. Akhirnya karena ada Nabi Musa nunjuk tahu, akhirnya jadi 5. Anak pernah berpikir kalau 50 sehari semalam kira-kira tiap 15 menit azan. Iya dah. Bawa lama tuh tukang azan balik lagi. Bawa lama tuh pening tidur situ kan. Tukang ngapa bedok tuh tidur, mungkin baju digigit sih kok kantongnya sini. Bedok terus kan tiap hari kan bedok kan 50. Kapan waktu tidur gitu 50 kali? Coba kalau kita pikir kalau 50 kali mungkin tidur gagal balik lagi jauh dari masjid, udah mandi. Ya, tapi alhamdulillah cuma 5 waktu. Tidak kata tengah malam, sholat kita ada jam 1 malam. Coba sholat zuhur itu jam 1 malam, kalau kita pegang. Sholat isya lagi ributan azan, kecil sedikit sekali, ada susah lagi spekernya. Sholat maghrib ya banyak nih. Coba kalau sholat jam 1 malam. Coba kita kadang-kadang berpikir itu, ya Allah, alhamdulillah ya. Coba kalau seandainya yang berat-berat kita diperintahkan sholat tuh mungkin sholat isya cak terawih 20 rakaat sholat isya tadi. Sholat maghrib becak sholat sholat apa gerhana matahari. Baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, wow, tahu itu ina kulhu lo banyak sholat kita ina kulhu, apalagi sholat dewean ina kulhu. Pokoknya usahakan, kalau sudah sedikit sholat usahakan berjamaah. Ajak rumah lagi sibuk sudah datang bulan anak-anak kita yang sudah besar, ajak sholat berjamaah, pahalanya besar berjamaah tuh. Dibandingkan sholat dewean 27 kali lipat. Nah jadi sholat wajib itu diperintahkan oleh Allah malam Isra Mi'raj, ceritanya sholat 5 waktu itu. Paminal wajib gala khamsu sholawat fil yom wal laylah. Sehari semalam tuh 5 kali. Di antaranya Jumat ya. Sholat Jumat masuk sholat zuhur. Sholat Jumat itu sebenarnya sholat zuhur khutbahnya 2 rakaat. Ada yang mengatakan pendapat itu, tapi dijawab oleh ulama sholat zuhur, Jumat, beda. Zuhur ya zuhur, Jumat ya Jumat. Ada yang mengatakan nih, sebenarnya saat sholat Jumat itu zuhur 4. Duonya sudah jadi khutbah itu. Tapi ini pendapat lemah ya. Kata ulama ya Jumat, zuhur. Inilah caranya zuhur Jumat. Jumat itu duonya khutbah, duonya sholat itu sholat sendiri beda, bukan duonya digantikan Jumat, digantikan khutbah, bukan. Itu yang anak ceritakan pertama itu pendapat lemah. Sebenarnya sholat zuhur, Jumat itu duonya itu sudah cukup untuk khutbah. Itu pendapat lemah. Yang pendapat yang kuat ini tidak kata ulama. Jumat, duhur. Itu beda. Jadi termasuk 5 waktu itu Jumat juga sholat Jumat. Walam tertami dengan Nabi Balkan Ali Adam sholat subuh. Uji kabar dalam hadis, sholat subuh itu sebenarnya sholat Nabi Adam. Sholat subuh itu sholat Nabi Adam. Kemudian sholat zuhur sholat Nabi Daud, dimbek oleh Nabi Muhammad.
Sholat asar, sholat Nabi Sulaiman. Sholat maghrib, sholat Nabi Yakub. Sholat isya, sholat Nabi Yunus. Ditumpuk oleh Nabi Muhammad jadi siko. Ngembek dari sholat-sholat dulu tuh, jadi siko sholat macam itu. Sholat Nabi-Nabi itu dikumpulkan jadi satu. Jadi sholat 5 waktu diwajibkan oleh Allah. Yang pertama, Rasulullah Isra Mi'raj, balik itu azan subuh. Sholat subuh tidak sholat Rasulullah. Kenapa? Belum tahu caranya. Malaikat Jibril dulu ngajari. Sholat yang pertama itu zuhur. Maka dinamakan sholat zuhur. Li'annahu awal sholatin dhuhar. Sholat yang nampak, zuhur itu nampak artinya. Karena pertama kali yang dilakukan Nabi sholat zuhur, diajari malaikat Jibril. Waktunya bagi malaikat Jibril di hari pertama datang jam awal. Begitu azan datang, begitu masuk datang. Sholat asar jam pertama datang. Sholat maghrib jam pertama. Azan jam 6 dia datang. Sholat isya jam 7:04 misalnya datang jam 7:04. Sholat subuh jam 4.50, 4.30 datang 4.30 awal waktu. Hari kedua di akhir waktu. Sholat zuhur pada jam 3 malaikat datang. Sholat asar pada maghrib. Sholat maghrib pada isya. Sholat isya pada subuh. Sholat subuh pada matahari tenggelam. Sholat zuhur. Nah itu kata malaikatnya mungkin antara dua yang aku datang itu waktu sholatnya. Jadi antara jam kamu jam inilah waktu sholat zuhur. Inilah waktu jam sholat asar. Nah ini kenapa dinamakan zuhur? Zuhur tadi muncul. Dhuhar tadi muncul. Pertama kali sholat yang muncul yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sholat zuhur. Wa waktuha, waktu sholat zuhur idza zalati syamsu, apabila matahari tergelincir. Matahari itu kalau jam 12 tepat berada di pucuk kepala, pas bayangan itu ada ganti. Itu namanya istiwa. Istiwa itu kasih bayangan. Kalau dia tergelincir ke barat, sedikit belah barat sini, kepala kita ada kecil bayangan gitu, itu namanya zawal. Zawal itu matahari bergeser, sehingga bayangan kita ada. Matahari bergeser. Bahasa Arabnya zawal. Zawalus syams, matahari bergeser, tergelincirnya matahari. Sampai ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghairu dhillil istiwa. Sampai bayangan kita, kalau lah jam 3 itu bayangan kita sebesar badan kita. Coba tegak jam pagi asar itu, tegak. Bayangan kita setinggi badan kita. Pas nih bayangan aku setinggi badan. Kalau udah soge, bayangan kita makin mantu, faedah. Wah, mulai bayang dia, itu soge itu. Mantu kita no bayangan di dinding. Kalau pagi mana ada bayangan gitu. Kalau apa nih siang mana ada bayangan. Bukti gue jingok besok coba bener gak pindah kata Ustaz. Habis duhur jingok di tanah bayangan gitu. Itu enggak ngerti deh. Karena matahari punya kepala. Kaget no jam 5 no Pak Gumang matahari sana. Nah, kamu jadilah bayangan buatlah itu kuda-kudaan juga. Ya kan? Jadi kalau waktu asar masuknya waktu duhur ini sampai bayangan gitu sebesar badan gitu. Aku Ustaz badan tingginya 160, 65, 70 segala. Kaget pada masa waktu asar 60, 65, 70. Selain bayangan istiwa, lebih sedikit untuk bayangan istiwa. Nah itu bayangan kita. Kalau sudah bayangan kita sebesar badan kita, itu masuk waktu asar. Ini zaman dulu ini. Zaman sekarang tunggu baik belakang rumah. Dadu, masuk waktu asar. Nah, capek-capek ini kan zaman dulu. Kitab-kitab ini kan kitab lama kan, belum ada jam zaman dulu ya. Belum ada speaker, belum ada langgar-langgar yang azan tuh mungkin azan ada, tapi beda zaman sekarang. Tidak pakai bayangan. Nah, sholat aku Ustaz tengok bayangan, tak ada. Nunggu langgar dulu, nunggu mutaki, nami ali azan, nunggu Nugraha, radio azan. Kalau buku kita tuh buka TV. Kalau habis beras apa itu?
Kamu sigup? Apa tak? Kalau beras kiai Najib kamu sigup? Aduh, enak dah beras gitu. Sila tangan duduklah sini dah. Enak, ngabo ini lah beras ini, beras gajo, Hampir tak lapal kalau. Anak pertama tidak pulau nonton itu budak di rumah kecil. Ayo bi lah beras gajo bi. Apa dia maksudnya? Ini beras gajo. Lama-lama melok itu. Dakwahnya gitu beras gajo ini. Akhirnya kalau lah beras sama sigup tadi sudah tegak gitu. Ayo tegak, ayo ke dapur gitu cuci tangan dulu tangan. Bawa baca doanya. Kalau udah itu kan tak katik lagi gitu. Dan gitu makin ini tidak. Ini kan zaman dulu ini. Kita zaman dulu makin matahari. Ada jam matahari dulu di Masjid Darul Takil atau masih ada beda ini. Zaman anak kecil tuh dia muat ada lengkungan ini. Kacau, di sini ada pakunya besi, paku di sini tengah. Nah ini jam berapa nih? Ada matahari ini yang nunjuk ini, jam matahari. Hah? Masjid Agung ada ya? Ada Masjid Agung. Dulu zaman anak kecil tahun 80-an tuh di Mutakin itu. Jadi anak kalau Mutakin tuh nyingok jam tadi tuh jam berapa sekarang. Kalau udah kata panas udah kata itu. Sekarang ada di Masjid Agung ya. Nah nyingok di Masjid Agung, cara ngaweknya mana di bulat ini. Logam ini, tengok di situ ada bayangan kita. Nah, ini pakai ilmu bayangan ini. Jadi kita ada bayangan. Kalau kita ada kata bayangan, itu bahaya. Pasti ada bayangan gitu. Mana ada gitu yang namanya kata bayangan? Pasti berbayangan gitu. Kalau kita di manusia, kita ni unsur tanah ada bayangannya gitu. Tapi sudah ada bayangan. Jadi sholatul zuhri, waktu sholatul zuhur dari zawal. Sholat yang dilakukan di waktu zuhur namanya sholat zuhur. Waktu ini dari adzan zuhur, kalau azan bela ya, kali ini sago ya. Adzan zuhur sampai adzan asar. Itu dibagi. Ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah. Fadilah ada berarti fadilah, keutamaan. Waktu ikhtiar yang dipilih. Waktu boleh, jawaz. Waktu makruh haram. Kalau di awal waktu tu nak ngawe awal waktu, azan, langsung kamar mandi, wudu, pakai baju, solat sunnah, habisnya ngawe kan. Oh itu waktu fadilah. Siapa yang lakukan awal waktin, ridwanullah. Solat di awal waktu dapat keridwan Allah. Wa akhiruhu, di akhir waktu maafnya Allah. Biasanya kalau akhir itu tidak lemak kalau. Maaf ujung-ujungnya. Nah, jadi kalau sholat di awal waktu yang bagus. Mana sholat di awal waktu? Azan, habis azan langsung qomat? Tidak. Wudhu dulu. Berapa lama wudhu? 2 menit, 3 menit. Pakai baju. Sholat sunnah. Kira-kira habis azan 5 menit, 10 menit lah. Itu sholat itu awal waktu itu namanya waktu fadilah. Yang sholat di awal waktu itu fadilahnya besar. Sudah kira-kira 15 menit, 20 menit masuk waktu boleh. Waktu boleh, waktu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa dia? Yang dipilih oleh ulama untuk sholat di waktu itu. Namanya ikhtiar. Boleh sholat, boleh tak sholat zuhur jam 12.30? Boleh, 12:41 jam 1 boleh. Sisanya itu waktu jawaz. Setengah 2 boleh sholat zuhur, setengah 2 boleh. Setengah 3 lagi boleh. Nah waktu makruh akhir-akhir, kira-kira tinggal dikit lagi, namanya waktu makruh. Waktu haram, sholat Allah Akbar, azan, Allah Akbar, itu haram. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan diakhirkan sholat. Nah begitu azan, masuk waktu muassab. Waktu ibadah kita nih ada waktunya luas, ada waktunya sempit. Yang waktunya luas apa dia? Kayak duhur, sholat, waktunya luas. Pacak di awal, pacak diundur ke jam 1, jam 2. Haji, begitu punya duit, wajib kan? Apa langsung tahun ini? Tidak, ikutnya boleh. Itu artinya waktunya luas. Begitu diumumkan besok bulan Ramadan, waktunya sempit tak? Sempit. Mesti puasa besok, pacak tak Sat? Habis saya gayo puasa. Foto aneh itu baca.
Yang waktunya luas, kamu dua pilihan. Azan itu ima kamu ngawinkan atau kamu niat nak ngundurkan sholat. Allah diampaikan moto Allahu akbar azan zuhur. Ya Allah, ana niat azan kuat nak sholat zuhur jam 12.04, 12.30, jam 1, jam 2. Harus ada niat nak ngundurkan sholat. Kenapa? Karena wajibnya wajib muasa. Harus ada niat, harus ada azam namanya. Kalau tidak ada azam, mana kalau tidak niat masuk waktunya sampai jam 2 belum sholat, tahu-tahu mati, meninggal, kan tak tahu nasib kan? Kamu ditulis wong yang meninggalkan sholat. Kalau kita mati jam 2, kamu niat, kamu ditulis wong yang tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Lah niat, jadi cuma mati dulu. Nah itu yang namanya wajib muas. Jadi wajib itu ada berapa? Dalam istilah fikih wajib muasa. Apa muasa itu artinya? Waktunya panjang. Ada yang mudhayyaq, pendek. Waktunya pendek. Maksudnya kalau yang waktunya luas, begitu awal waktu masuk kamu harus niat atau ngawinkan. Haji contoh yang lain ya, haji. Haji wajib seumur hidup sekali. Bagi siapa yang wajib? Yang mampu. Kalau ada duit baru wajib haji kan. Ada duit, apakah langsung tahun ini pergi haji? Tidak kan? Oke, tidak, tapi kamu harus niat. Aku nak niat haji tahun 3 tahun lagi. Jadi kalau duitnya habis, hilang, tidak wajib. Artinya tidak berdosa. Kalau dia tidak niat, berdosa dia kalau duitnya habis. Nah, jadi wajib muasa sama wajib mudhayyaq. Jadi waktu dibagi-bagi sudah dibagi waktu fadilah, waktu ikhtiar. Ikhtiar itu waktu dipilih. Ulama fikih milih waktu ini bagus sholat. Itu waktu sholat zuhur. Wal asar, waktu sholat asar. Yang kedua, asar tadinya apa asar? Masa artinya asar. Wal asri, banyak artinya wal asri, demi masa. Oh masa, zaman, periode. Periode yang paling bagus di alam semesta ini periode siapa? Periode Nabi Muhammad. Karena syariat dia memakai yang dimaksud masa di situ demi masa zaman Nabi. Tafsiran yang pertama. Wal asri, demi asar hayatmu. Atau asar, akhir hayat. Pagi baru lahir. Sampai umur 40 jam 12 siang. Akhir, nak tidur nak malam kan. Akhirnya siang itu kapan? Asar. Maksudnya demi akhir hayat. Asar hayatnya. Kalau sadar itulah akhir. Wong kalau lah tua ya Allah nyeselnya nak duduk tu saya ya Allah. Lah tua akhir hayat. Nasi lah jadi bumbu, baru nyesel. Kenapa? Ini nak menceritakan penyesalan kita. Ini bakal nyesel ini, tapi kaget lah tua baru nyesel. Ngomongin sakit, nyesel gak ada? Oh coba yang sehat nak pergi majelis, nak sholat, nak ini. Makanya salah wong kalau dong sakit jadi makanan, salah tak? Tak baca makan ya. Sakit datang, dong sakit jadi pempek, jadi laksan, jadi ini ya. Kalau nggak punya makan yang belakang mesem. Betul, orang belakang muka kau nak genjul. Jangan waktu dia sakit. Kamu mereka membunuh dia. Waktu dia sehat sekarang nantilah Pak. Kalau Ustaz makannya kan. Jadi genjul jangan waktu sakit. Yang belakang tu mesem. Masuk kelar. Laju kelar. Jadi kalau langsung sakit jangan hijau. You doa deh kalau sakit. Macam ada makan. Dia baca dia makan mana baca dia sakit badannya dia makan ya laju dia yang nyagonya namanya dia mau sakit dia. Nah jadi asar itu artinya akhir hayat. Kenapa? Karena ini bercerita tentang penyesalan. Penyesalan itu ada tapi di akhir hayat. Kalau sekarang dulu wong tua pengen apa? Pengen muda. Iya, kita pun nak pengen tua. Tak pernah, wong tua tu ya, pengennya nak pusat muda tu. Tanya dia, pengen muda ke?
Kalau gitu, tak pengen tuh kalau baca tuh mudon tak kelar-kelar. Kalau cak mudo tuh jangan tua Ustaz, jangan tuh mudo terus. Saya dah baca tahun baru ngompet. Tahun baru aja ngompet, kan udah mudo ke kerung tuh. Gak usah lah, kita dah betul lagi napasnya. Begitu dia udah peh, baru kan mati. Mahal. Jadi untuk ada usaha ini khusus untuk udah cuma ingat-ingat tahun baru ini bukan tahun kita. Boleh kita senang baik, tidak berdoa, lajulah ada apa-apa, tapi jangan kelewatan. Jangan kita kelewatan. Pagi-pagi sholat subuh pesanan metu coba kamu. Ada bola jalan. Kita harus nonton ya, mungkin capek semalam habis sholat subuh sih. Harus nonton, jangan nonton. Mungkin dia habis sholat subuh tertidur kalau anak bertahun-tahun. Habis subuh anak metu sekali kadang kita sini dulu dari Subang Tanah kan tak ada. Sekarang udah, alhamdulillah cepatnya dari sini. Sepi jalan, di Kuto tuh sepi, kus nonton. Mungkin habis subuh tidur tapi kayaknya belum bangun. Becak-becaknya belum bangunnya bos, malam tuh pestanya bertiupan senianan. Nah makanya enjoy jangan tinggalkan sholat subuh. Jangan tinggalkan sholat subuh. Kita berdoa berdoa juga. Jangan melakukan hal-hal yang maksiat. Malam tahun baru melakukan hal maksiat jangan. Tapi kalau berdoa, silakan. Berdoa itu ada batasnya. Lagi singa duduk ini kamu. Boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh. Nak berdoa. Lagi duduk ini, muka api boleh tak? Boleh. Habis sholat boleh tak berdoa? Boleh. Lagi malam tahun baru berdoa boleh? Boleh. Bebas. Nak berdoa. Cuman yang dilarang itu apa dia? Maksiatnya. Tahun baru mabuk boleh tak? Udah boleh. Maksiatnya itu nak tahun baru, tahun lama mabuk. Tidak boleh. Jadi itu jadi bukan larangan tadi itu giliran tahun baru tidak boleh berdoa, kan lucu bulu nyingoknya. Ya nak berdoa silakan, kami dah jalan sudah. Ani dah jalan sudah dah jalan. Kami jangan larang kami berdoa minta sama Allah dia tuh. Kalau sholat subuh, sholat ini bangun malam baca maulid, subuhnya kelewatan, ya salah. Yang salahnya apa dia? Tidak bangunnya, bukan doanya. Ngapain? Kan aku tidak bangun, bukan doanya itu haram. Baca maulid tonton tidak. Banyak orang baca maulid subuhnya bangun. Tak biasa lagi subuhnya. Jadi jangan tinggalkan sholat subuh. Jadi asar itu artinya apa dia? Akhir hayatnya. Atau asar itu artinya sholat asar. Karena sholat asar itu hebat Hafidhu ala sholawati wa sholatil Busto, sholat tengah. Busto itu tengah. Jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat tengah. Ngapa sholat tengah ini? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang mana yang tengah? Asar yang tengah. Sholat asar, sholat tengah. Kenapa? Berat. Ayo gampang baik itu di Palembang sholat asar. Berat. Coba kamu di Jakarta. Jakarta macet di jalan, nak sholat ini selalu begawi, capek. Zaman dulu tuh kalau siang tuh begawi, asal itu mau capeknya. Kita alhamdulillah di Palembang begawi. Tadi jam 5 masih pacak sholat kita, tidak macet. Toko kita parah, warung kita depan rumah masih pacak mondar-mandir di jalan ada masjid. Tidak separah macet di Jakarta, alhamdulillah. Jadi sholat yang tengah ini sholat asar ini berkah. Bagus nih. Ini asar artinya. Terutama asar hari Jumat. Paling abdul sholat 5 waktu sholat apa? Sholat Jumat. Nomor 2, asar hari Jumat. Paling abdul, sholat tadi itu paling abdul. Makanya usahakan asar hari Jumat berjamaah. Asar hari Jumat jangan sholat dewean, karena paling abdolnya sholat 5 waktu. Sholat subuh kalah sholat subuh. Paling abdol nomor 1 sholat Jumat. Nomor 1 udah bisa digugat. Yang kedua asar hari Jumat. Itu asar hari Asar hari Jumat. Habis itu, jadi artinya apa dia? Bukan untuk membedakan sholat bagus kalau kan. Tapi usahakan berjamaahnya lebih kuat. Jangan dewean.
di rumah pengumuman lagi pergi Ustaz, anak nggak ada ini ke masjid. Ya, supaya bisa berjamaah. Nak sholat di rumah oke lah, tapi ajak berjamaah di rumah kita, istri kita, anak-anak kita. Boleh tak berjamaah sama budak kecil? Kalau budak kecil tadi itu mumayyiz, boleh. Boleh fadilah jamaah. Kalau budak kecil itu bayi, balita, tidak boleh. Budak kecil kan begitu. Mana boleh berjamaah ini balita ini baru 2 tahun. Lah wajib oleh ini. Budak balita itu gratis, sholat boleh, tidak sholat boleh. Yang anda maksud ini budak kecil ini yang belum balik tapi pagak balik lah, kelas 6 SD kan, tapi pintar gitu, ayo bodoh, 1 sanawi, tapi belum balik, umur 12 tahun, umur 13 tahun, tapi belum balik. Yang kita ajak dia sah berjamaahnya, boleh berjamaah sama dia, boleh pahala berjamaah. Tapi kalau balita, budak bayi ini, tidak usah bawa dia, tidak ada sholat sama dia. Waktu sholat asar ini, habis sholat zuhur. Waktuha ba'da huruji waktu zuhri ay zawalu masiru zilli syai' mislahu, bayangan kita sebesar badan kita. Ba'da waktu zuhri, sampai setelah habis waktu zuhur. Kapan habis waktu zuhur? Bayangan kita sebesar badan kita. Ba'da waktu zuhri ila sampai tenggelam matahari. Matahari sebola itu tenggelam dia. Nah itu masuk waktu maghrib. Waktu maghrib, kalau sudah matahari tenggelam, sudah maghrib, masuk maghrib. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta kepada Allah, ya Allah selamatkan. Nak gelap ini, matahari nak gelap. Dulu tuh kita kalau sudah maghrib tak berani keluar. Lah jam 5 ada tarhim itu di area tuh udah ada tarhim, udah balik ya lu. Takut cuci tangan. Takut apa dia? Takut kesurupan, takut dimbek oleh hantu iwi. Ada tampar, kalau tabunya ada tampar. Dan sekarang tidak, ada lagi. Maghrib banyak dong jalan. Banyak hantu iwi sekarang nyago rumahnya, jangan kemanusiaan. Dia yang takut sama kita. Dulu kita paling takut. Dulu rumah di Palembang ini zaman anak masih kecil ya, tahun 80-an, zaman anak tahun 80-an. Itu di rumah belakang ada kebun. Ada batang, lampu emang ada jalan, pasti tulis ibu. Sekarang ini apa dia? Awas ada setruk, awas hantu bukang. Jangan yang gani mau dibaca itu dah. Ada hantu bukang, mana hantu bukang? Tapi sekarang ada. Abstrak ya. Tidak ada Ustaz bukang be hantu tu itu. Tapi sekarang belum tahu hantu bukang. Tapi kalau dengar ini itu batang-batang tu awas ada hantu bukang. Sudah aman manggo gitu, ada bakalan be. Sekarang ini mana ada lagi awasan tuh bukan ada. Kamu lihat lagi budak-budak baru tuh milenial kan, mana tahu kan? Itu zaman anak yang umur 40-an takut kalau dulu. Kalau sudah awasan tuh bukan, nah takut kalau. Dan kata yang berani kalau sudah awasan tuh bukan aman manggo gitu, rambutan, jambu, dah kata umali. Kalau tidak nulis itu paling ewo. Artinya hubung zaman dulu tuh takut dia sama hantu, sama setan. Makanya dia buat bacaan. Bacaan zikir. Zaman sekarang mana yang takut? Hantu yang takut sekarang yang begitu. Balikan gitu. Nah, jadi kalau nak malam itu zikir, bangun tidur juga berzikir. Apalagi kita, jadi kalau bangun tidur dikebet setan. Dalam hadis idza nama ibnu Adam in akoda syaiton salasa ukot. Kalau tidur anak Adam, setan ngikat di leher dia sini, di sini, punggung ini, di leher sini, 3 kebetan, dikebat. Mana melepaskan ikatan ini? Faiza koma istaiqadha minan naum, kalau dia bangun tidur, zakarallah, nyebut Allah yang utama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lepas kekebetan, zikir. Wa idza qama tawaddoa, kalau dia langsung berwudu, lepas kebetan yang kedua. Wa idza shalla, kalau dia sholat, lepas 3 kebetan. Qama nasyitan, dia bangun seger.
otaknya waras, pikirannya nyaman. Tapi kalau bangun, plak melek langsung gedung saji, ngambil kopi duduk jamu, tempat gitu. Terus bedanya itu kapan kamu? Pikirannya runyam, burik, nama gawe. Wong liwat ngajak bocor. Kenapa ini? Wih, tahu nih terkebet kau, macam-macam. Tidak ngamalkan ini tadi, nah makanya kita bangun tidur besok nah. Biar tidak runyam, biar tidak burik, biar tidak ngamuk-ngamuk baik. Itu. Jadi kalau wong yang ngamalkan ini tadi, saya senang jengok wong baik, wong bagus dalam bermuamalah. Kalau yang terkebet tadi no, dikit rai cari musuh baik, kawan-kawan lanjain. Wong gitu lanjak. Kenapa sebab macam itu? Dia nggak terkebet oleh setan. Nah makanya jangan sampai deh, setan tuh berusaha menghancurkan kita manusia. Kita manusia ini jadi musuhnya setan yang luar biasa. Makanya jangan sampai kita berdoa minta sama Allah. Minta dengan berdoa. Jadi sampai matahari tenggelam. Masuk waktu maghrib. Maghrib tadi tenggelam. Waktuha min ba'di maghribi syamsi. Waktu maghrib dari tenggelamnya matahari. Sampai maghrib syafaqil ahmar. Sampai mega merah. Syafaq itu mega merah, artinya syafaq. Ahmar itu ya merah juga. Sampai mega merah hilang di langit gitu nih. Yang mana Ustaz mega merah? Wallah alam, mana tidak tahu ini. Tahu tidak mega merah? Karena anda tidak pernah nyinggung mega warna abang. Ya mungkin ada di langit. Ya kita mungkin majelis lagi kan. Yang paham ilmu falak ya mungkin paham dia. Ilmu apa dia astronom apa dia sekarang ini BMKG. BMKG paham dia mega merah ini. Ada ilmunya kalau ini. Bulan, bintang, ini bulan kapan, tanggal berapa ini. Ada, dari mana? Dari bulan ini. Yas'alunaka anil ahillah. Bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang bulan. Sahabat Nabi, ngapa bulan ini? Ngeci. Bulan sabit kan? Hilal bahasa Arab. Musa bulan purnama 15. Malam ini 13 ya? 11 tak? 11 ya? 11. Nah, apa kali ini? 15 purnama dia. Bulatnya putih, badar bahasa Arab. Kali ngeci dia, ngeci. Habis. Lagi muncul lagi itu bulan. Sahabat tu bertanya, yas'alunaka anil ahillah. Bertanya tentang hilal bulan. Kul hiya mawaqit linnas. Katakan wahai Nabi Muhammad itu masuk waktunya untuk sholatnya manusia. Itu waktu sholat, waktu panen. Nanam iwak lele berapa bulan? 3 bulan. Ya dari sini lah. Nah ini bulan tanggal 15 awal bulan. 3 bulan. Kan tahu kan? Padi berapa bulan? 3 bulan. Wong di penjara berapa bulan? Tahu dari mana? Dari bulan. Kalau bulan tak betul-betul, tidak jadi 3 bulan. Ya kan? 3 bulan kan 3 kali bulan ya kan? Awal bulan, jadi muncul awal bulan, balik akhir bulan, awal bulan, akhir bulan, awal bulan, akhir bulan, Ramadan. Makanya kata Allah, mawakit, waktu. Waktu apa? Waktu wong panen, waktu nanam, waktu untuk menentukan sholat, untuk menentukan puasa, kan waktu-waktu kan? Pokoknya waktu. Lili, 2 bulan. Ini yang ditengok bukan matahari, bulan. Bayaran sekolah bulan bulanan. Lumayan saat bulan ini nah gitu. Bukan hari bulan. Benar enggak? Banyak yang pakai bulan nih banyak. Iwak lele pakai bulan. Wong nanam padi itu berapa bulan? Ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan pakai bulan. Wal haji ngitungnya pakai bulan itu haji tanggal 10 Zulhijjah. Nah itu masalah bulan tadi. Wal isya, waktu ba'da waktu maghrib. Habis waktu maghrib sampai tuluk fajar sodik, sampai terbit fajar sodik. Kita di Palembang ini sholat isya di awal waktu apa di akhir? Awal waktu, gato-gato. Nabi Muhammad sholat waktunya sepertiga malam, jam 10 malam. Ada dalam hadis tu
Karena sahabat radhiyallahu taala anhum yantaduruna al-isya, nunggu isya sampai tertidur duduk ini. Dan kami melihat kepalanya goyang-goyang, ngantuk. Kalau datang Nabi dia langsung sholat. Ditafsirkan oleh ulama dia tidak tidur, cuma terngantuk. Jadi tidak batal wudhu. Makanya ngantuk batal tak wudhu? Tidak batal. Kalau kita sholat Jumat tu nah, banyak yang khusyuk. Sholat Jumat tu khusyuk kalau tidak batal. Habis korban aku tegak. Tidak tidur. Menjem ke benar. Tidurnya duduk. Tidak apa-apa. Tidak batal. Bukan tidak apa-apa macam itu. Sebabnya dengarkan khutbah. Duduknya itu macam itu tidak membatalkan wudhu. Itu yang kita maksud. Bukan apa-apa. Nah, ngomong dari dulu. Tidur kalau masjid tidak. Jadi jangan ada kalau ada khutbah dengarkan khutbahnya. Dia dapat ilmu. Jadi zaman Nabi itu sholat itu sepertiga malam. Berarti jam berapa sepertiga malam? Pagi 3. Jam 9. Di Palembang jam berapa? Ya azan langsung kan. Dia di kampung kita, di rumah kita, di tempat kita, di Palembang, di Indonesia, di dunia ini sekarang ini azan komat. Ngapa tidak baca Nabi Ustaz? Azan komat lagi saya wong nak aja kan lagi sampai jam 10 malam. Itu nak majelis sampai kan. Jadi itu zaman Nabi dulu jam 10, jam 9 malam sholat isyaknya. Rasulullah kadang ngakhirkan sampai gitu. Makanya kalian bisa ya silakan. Tapi kalau kita tak bisa macam itu, wong nak tidur, habis ini nak istirahat, habis ini nak ini, jam azan langsung sholat. Wabal ilal isya, wasubuh. Habis itu waktu sholat subuh. Sholat subuh itu mimba ada waktu isya ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari itu untuk sholat subuh. Nah ini sholat 5 waktu ini jangan kita tinggalkan. Perhatikan sekuat tenaga kita. Kalau dulu Ustaz, aku ini sudah balik Ustaz tapi masih banyak tidak sholat, berlobang-lobang, kodoi. Kira-kira SMA tu udah umur 17-18 lah SMA anak jarang sholat. Kira-kira setahun lebih kurang kodoi sekarang. Kira-kira kalau kita lah balik SMP dulu, SMP itu belum balik Ustaz kodoi. Kalau dulu pernah ninggalkan sholat, kita kodoi. Tak tahu berapa kira-kira tu kira-kira ke seminggu baik. Kira-kira kan. Ya kita yang paling paham kan, kok lain mana tahu. Yang paham tentang diri kita ya kita dewe. Supaya kita tidak meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ilmu-ilmu nasihat-nasihat ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik.